Dan mencintai Nabi SAW, ikhwatul Islam, tidak cukup dengan kata-kata saja. Karena mencintai seseorang dengan kata-kata itu adalah perbuatan yang sangat mudah. Mencintai Nabi SAW dengan kata-kata iya, tapi yang terpenting di dalam mencintai Nabi SAW adalah dengan amalan dan perbuatan. Apa bukti kita cinta kepada Nabi SAW? Harus ada buktinya. Bukti kita cinta kepada Nabi SAW, kita tahu, mendalami, mempelajari tentang Nabi itu sendiri. Tidak mungkin kita cinta kepada seseorang kalau kita tidak tahu tentangnya. Makanya para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, kalau kalian ingin melihat bagaimana kadar cinta kalian kepada Nabi, mudah saja. Kalau kalian ingin tahu seberapa besar cinta kalian kepada Nabi, lihat seberapa banyak pengetahuan kalian tentang Nabi itu sendiri. Karena tidak mungkin orang yang tidak tahu tentang Nabi kemudian mereka berkoar-koar mengatakan cinta kepada Nabi. Cinta dusta namanya. Karena cinta itu, ikhwatul Islam, harus kita tahu siapa yang kita cintai. Kita cinta kepada keluarga, kita tahu semuanya. Kita tahu apa yang dia sukai, kita tahu bagaimana keinginannya, kita tahu bagaimana dia marah, kita tahu semuanya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Makanya mencintai Nabi SAW adalah ibadah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Mencintai Nabi harus ada buktinya. Dengan ucapan iya, dengan perbuatan, dengan mengetahui sejarah Nabi, dengan mengetahui hadis Nabi, dengan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi SAW. Kita harus tahu tentang Nabi SAW. Karena itu bukti cinta kita yang akan kita berikan kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena semakin kita tahu tentang Nabi, maka benih-benih cinta di dalam jiwa dan raga akan senantiasa tumbuh kepada Nabi itu sendiri. Makanya salah seorang cucu Nabi yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau yang kita kenal dengan istilah atau nama yang lebih populer adalah Zainal Abidin atau Zainul Abidin, dia menyebutkan, kami diajarkan oleh orang tua kami tentang Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, sebagaimana mereka mengajarkan kepada kami Al-Quran. Apa maknanya? Berarti bukan pilihan. Kita tidak boleh memilih belajar mengetahui tentang Nabi atau tidak, tapi itu adalah kewajiban. Mengetahui tentang Nabi sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Zainul Abidin, kami diajarkan oleh orang tua kami mengetahui tentang Nabi SAW. Padahal dia merupakan cucu Nabi yang jaraknya tidak jauh dari Nabi SAW. Kami diajarkan oleh orang tua kami mengetahui tentang Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, sebagaimana orang tua kami mengajarkan kepada kami Al-Quran. Coba kita lihat, tidak ada di antara kita yang tidak tahu tentang Al-Quran. Semua kita tahu Al-Quran, pandai baca Quran, tahu arti Al-Quran, kita selalu belajar Al-Quran. Sebagaimana kita belajar Al-Quran, seperti itu pula lah kita wajib selalu mempelajari tentang Nabi SAW. Karena cinta ini, ikhwatul Islam, bukan cinta yang biasa. Makanya ada dalam sebuah hadis yang sangat indah yang kita akan bahagia dengannya. Ketika kita betul-betul mencintai Nabi dan ada buktinya. Sebagaimana para sahabat mencintai Nabi, ada buktinya. Kita pun mencintai Nabi, ada buktinya. Maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah hadis yang sangat indah, yang kita akan bangga dan bahagia dengannya. Ketika ada yang mencintai Nabi dan para sahabat mendengarkan apa yang Nabi ucapkan, Nabi menyebutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Kenapa hadis ini muncul? Karena ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, wahai fulan, apa yang engkau persiapkan ketika terjadi, kalau seandainya terjadi hari kiamat? Karena Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu adalah ilmu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi balik bertanya, apa persiapanmu untuk berjumpa dengan hari kiamat? Maka orang ini menjawab, tidak ada. Maknanya tidak ada yang spesial, kecuali satu, yaitu mencintai dirimu ya Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Dan kita semua bersaksi bahwa kita cinta kepada Nabi, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam, di antara bukti bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehingga salam dan salawat yang harus selalu kita sampaikan, bahkan ikhwatul Islam,
Di antara anjuran bagi kita bersama, terutama dikala kita berada di kota Madinah, adalah berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka salam dan salawat ini pula lah yang harus kita ucapkan. Sehingga dikala kita berziarah, maka kita mengucapkan salam yang pertama, sehingga kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salawat yang kita ucapkan Sallallahu wa sallama wa baraka alaih. Kemudian baru doa wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Maknanya di dalam doa berziarah ke perkuburan Nabi itu sendiri, ternyata di dalamnya adalah salam dan salawat, yang itu memang merupakan di antara kewajiban yang harus selalu kita lakukan, terutama mumpung kita berada di kota Madinah, tidak jauh jaraknya dengan Nabi yang mulia, sehingga mereka yang ada di kota Madinah seolah-olah mereka menjadi tetangga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita bangga menjadi tetangga Nabi walaupun hanya beberapa hari. Sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah berziarah ke perkuburan Nabi itu sendiri. Dan di antara salah satu doa berziarah ke perkuburan Nabi ada salam dan salawat di dalamnya, sambil kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang hafal? Doa berziarah ke perkuburan Nabi ada yang hafal? Kalau tidak hafal, kita tutup saja pelajaran hari ini ya. Karena ini merupakan kewajiban kita bersama ikhwatal Islam. Jangan kita pulang sebelum kita hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau kita tidak bisa mengucapkan doa tersebut dengan bahasa Indonesia, maka boleh dengan bahasa Arab. Maknanya ikhwatal Islam, karena tidak terlalu sulit untuk menghafalnya. Yang pertama salam. Salam itu sama dengan salam biasa, hanya saja domirnya dirubah. Khusus untuk Nabi kita yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah perjumpaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Karena memang kewajiban seorang muslim mengucapkan salam kepada sesama dikala mereka hidup ataupun dikala mereka meninggal. Bahkan kepada saudara kita yang meninggal, kita juga mengucapkan Assalamualaikum ya ahli diyar. Begitu juga kepada Nabi, hanya saja dhamirnya, kata gantinya berubah menjadi Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu potongan kalimat yang pertama. Artinya kita tahu semuanya, keselamatan untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan dari Allah. Kemudian Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, juga semuanya artinya mudah. Sallallahu salawat, wa sallama salam, wa baraka keberkahan, wa jazaka, mungkin ini ada sedikit perbedaan atau ada bahasa-bahasa yang betul-betul bahasa Arab. Wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan balasan yang paling afdal, yang paling afdala ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi yang lainnya. Maknanya kita meminta agar Allah memberikan yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kewajiban kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia, tentunya sambil mengucapkan doa Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang hafal? Atau berani hafal? Tapi ikhwatul Islam, insyaAllah akan kita senantiasa mengulang doa tersebut, karena bagaimanapun ini merupakan kewajiban kita. Nabi tidak butuh. Kita harus ingat, kita datang ke kota Madinah atau kita tidak datang ke kota Madinah, kita mengucapkan salam atau kita tidak mengucapkan salam, kita mengucapkan solawat atau kita tidak mengucapkan solawat, apakah Nabi butuh kepada solawat yang kita ucapkan? Apakah Nabi butuh kepada salam yang kita ucapkan? Tidak. Yang butuh itu adalah kita. Nabi SAW, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada Nabi. Kita berdoa atau tidak, Nabi sudah diberikan yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengucapkan salam, salam itu artinya bagaimana kita bermohon semua kebaikan diberikan kepada Nabi. Kita mengucapkan salam atau tidak, Nabi tidak butuh, tapi kita yang butuh mengucapkan salam kepada Nabi. Dikala kita berselawat kepada Nabi, Nabi tidak butuh kepada selawat tersebut. Yang butuh selawat kita sebagai umat Nabi. Jadi kita harus ingat di ikhwatul Islam, ternyata dikala kita mengucapkan kalimat yang mulia ini, yang butuh kepada ibadah tersebut adalah kita sebagai umat Nabi, bukan Nabi, tapi itu adalah bentuk cinta kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita tahu yang demikian, maka kita akan senantiasa semangat, termotivasi untuk mengucapkan hal-hal yang diridai oleh Allah dan yang diinginkan oleh Nabi SAW, karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, bukan pula Nabi SAW yang butuh. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini merupakan hari pertama kita kembali memulai pelajaran kita di dalam masjid Rasulullah SAW dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita liburan kurang lebih 10 hari selama kita melaksanakan ibadah haji, dan kita akan melaksanakan pengajian ini insyaAllah ta'ala rutin. Kita awali pada hari ini dan insyaAllah setiap hari kita akan melakukannya. Tentunya yang kita baca tidak lebih daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang berkaitan dengan ibadah yang baru saja kita selesai melaksanakannya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, dan kita melakukan kedua-duanya. Sebelum kemarin kita berhaji, kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Rata-rata kita melaksanakan haji tamattu, rata-rata kita melakukan haji qiran. Jarang di antara kita yang melakukan haji ifrad. Sehingga kita termasuk ke dalam hadis yang mulia di dua-duanya. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, kemudian mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimat yang paling mulia yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul haji al-hajj wal-zaj? Haji yang paling mulia itu ada dua. Yang pertama al-hajju dan yang kedua as-sajju. Artinya apa? Salah satu artinya adalah kalimat talbiyah. Dan itulah makna daripada firman atau sabda Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, yang disahihkan, yang dihasankan oleh para ulama. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka tamu Allah. Allah panggil mereka, mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukti kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah, kalimat yang tidak satu pun mendengarkannya, baik benda hidup ataupun yang mati, kecuali menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, mereka menjawab seruan Allah. Sehingga dengan kita menjawab seruan Allah, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik 2 kali, 3 kali. Labbaik la syarika lak labbaik. 3 kali kita mengucapkan labbaika. Labbaika itu adalah apabila ada orang yang memanggil, wahai fulan, maka kita mengatakan labbaika. Misalnya ada guru kita yang memanggil kita, wahai fulan Muhammad, ke sini. Labbaika ya ustaz misalnya. Itu adalah kalimat labbaika, itu adalah kalimat betul-betul dikala dipanggil langsung kita jawab. Itu maknanya labbaika. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menjawab dan kami kembali menjawab. Maknanya ditekankan, labbaika Allahumma labbaik. Kemudian diulang lagi, labbaika la syarika lak labbaik. Kami menjawab seruanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Alhamd, sesungguhnya semua pujian, wan ni'mah, semua nikmat yang kau berikan, wal mulk, dan kekuasaan, laka, untukmu, laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah, itu adalah di antara bentuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita jelaskan. Da'ahum fa'ajabu. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, kemudian mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah taala hadiahkan kepada mereka ini? Al-hujjaj wal-umrah wafdullah da'ahum fa'ajabu. Apa hadiahnya? Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian dikala mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dikala mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, sa'alu, maka tentunya tujuan yang paling utama yang kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah. Dan ibadah yang paling mulia apa? Doa. Doa itu adalah intisari daripada semua ibadah. Maka Nabi menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ad-du'a'u
mukhul ibadah, intisari otaknya semua ibadah. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kecuali ada doa di dalamnya. Doa itu ada dua. Yang pertama, doa dengan lisan. Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan, berikan kepadaku kemudahan. Itu doa dengan lisan. Ada doa dengan anggota badan. Dikala kita beribadah, walaupun tidak keluar dari lisan kita ini, namun gerakan kita itu menunjukkan kita berdoa kepada Allah. Misalnya kita bersedekah, kita berikan, itu ibadah. Kita tidak mengucapkan kata-kata. Sedekah kita, gerakan kita, kita keluarkan harta kita, itu bentuk daripada doa sebenarnya. Makanya doa itu ada dua. Jadi doa itu bukan hanya dengan lisan saja. Perbuatan kita pun menunjukkan itu adalah bukti daripada doa. Makanya dikala kita beribadah, sebenarnya kita berdoa kepada Allah. Karena dikala kita beribadah, bukti kita tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, berarti kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita itu disebut dengan doa. Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala hadiah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Sa'aluhu fa'tahum. Mereka pun meminta kepadaku dan aku pun kabulkan semua doa dan permintaan mereka. Itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diberikan hadiah bisa datang ke kota Mekah dan Madinah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan nikmat yang luar biasa dikala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ibadah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara mereka-mereka yang dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga haji yang kita lakukan adalah haji yang mabrur dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang dalam keadaan sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita, membuka lembaran baru dalam kehidupan. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, haji mabrur, arti daripada mabrur itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Haji itu ikhwatul Islam hanya 4 atau hanya 5 hari atau 6 hari saja. Inti daripada haji itu dimulai dari Arafah. Hari Arafah tanggal 9, 10, 11, 12. Kalau diringkas itu hanya 4 hari saja. Kalau dipanjangkan mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari maksimal. Minimal 4 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari. Itu haji. Tapi mempertahankan ibadah haji itu ikhwatul Islam, haji itu tidaklah berat, ia berat, tapi ada lagi yang lebih berat daripada ibadah haji, yaitu mempertahankan ibadah haji itu sendiri. Makanya mabrur itu, apa arti mabrur? Mabrur itu diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Maknanya ikhwatul Islam, berarti hajjun mabrur artinya adalah haji yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan, atau haji yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita merasa diri kita adalah orang baik, maka kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya kita merasa kurang baik, maka kita ingin berubah menjadi orang baik. Itu baru dinamakan dengan haji mabrur. Makanya Rasulullah SAW berani mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas bagi mereka kecuali surga. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau seandainya demikian keadaannya ikhwatul Islam, makanya kita bertanya-tanya, apakah semudah itu kita mendapatkan surga? Apakah dengan kita beribadah kepada Allah 4 hari atau maksimal 6 hari misalnya? Terutama bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka naik haji, dengan mudah mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semudah itukah mendapatkan surga Allah? Sehingga kita bertanya, makanya kita bahas hajjul mabrur. Nabi menyebutkan al-hajjul mabrur, ada ikatannya. Nabi tidak pernah menyebutkan haji saja, tapi Nabi mengikat dengan kalimat mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sehingga kita bertanya, mabrur itu apa? Mabrur itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu artinya adalah mendatangkan kebaikan dan perubahan. Maknanya, sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah haji, kita harus bertekad berubah. Kalau seandainya kita tidak berubah, kita pergi haji, kemudian kita pulang haji, sama saja. Bahkan kita juga melakukan dosa dan maksiat, tidak ada perubahan dalam kehidupan. Itu jauh dari kata mabrur.
Karena mabrur itu sesuai dengan namanya, yaitu haji yang akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan. Kita di sini bisa mempertahankan ibadah salat 5 waktu bersama kaum muslimin. Itu juga yang harus kita pertahankan. Kalau seandainya kita pulang ke kampung halaman, maka baru disebut dengan mabrur. Kalau di sini ikhwatul Islam, kita bisa bersabar dengan semua keadaan. Kita tahu di musim haji panas sekali, bahkan mencapai 48, 45 yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kemudian kita bisa bersabar. Nah, begitu juga kita harus sabar menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di sini sama-sama berada dalam keadaan susah, sama-sama saudara melakukan ibadah kepada Allah, maka itu juga yang harus kita lakukan sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah haji ini. Baru disebut dengan haji mabrur. Jadi mabrur itu artinya ikhwatul Islam, haji yang memberikan perubahan dalam kehidupan. Artinya haji yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan seseorang. Sehingga dikala mereka pulang haji, maka mereka selalu beribadah kepada Allah. Setiap kali mereka ingin melakukan dosa dan maksiat, iya, kita tidak memungkiri bahwa tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa dan kesalahan. Tapi mereka yang terbaik adalah mereka yang selalu ingat akan kesalahannya. Atau mereka yang ingin melakukan kesalahan, mereka ingat, oh, aku dulu setelah melaksanakan ibadah haji, aku bermohon kepada Allah, aku menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia tertahan, tidak jadi melakukannya. Atau setelah dia melakukan kesalahan, dia langsung kembali kepada Allah. Dia betul-betul kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beribadah sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beribadah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur itu artinya adalah haji yang mana seseorang akan selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mereka istiqamah, maka mereka wafat dalam keadaan istiqamah tersebut. Kemudian dikala mereka wafat dalam keadaan istiqamah, Allah berikan kepada mereka surga. Karena istiqamah yang sesungguhnya itu ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, an yamutal insanu ala ta'ah, di mana seseorang meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan sesuai dengan namanya mabrur. Mabrur itu selalu mendatangkan dan melakukan kebaikan. Nah, dikala kita melakukan kebaikan, Allah cabut nyawa kita, baru namanya istiqamah. Dan baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa lahu jazaa'un, atau Nabi menyebutkan laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itulah yang diinginkan dari ibadah haji itu sendiri. Makanya ikhwatul Islam, haji yang kita lakukan selesai, iya, secara zahir, tapi ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita pikul agar kita mendapatkan haji mabrur dan agar kita mempertahankan ibadah haji, yaitu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita menyebutkan istiqamah sedikit, dan ini adalah sekedar motivasi bagi kita bersama. Istiqamah itu ikhwatul Islam, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikala Nabi meninggal, berapa umur Nabi dikala Nabi meninggal? Berapa umur Nabi? Ada yang menyebutkan 62, ada yang menyebutkan 63, ada yang menyebutkan 65. Tapi yang paling kuat di antara yang lainnya ada 63 tahun. Biasanya orang yang berumur 63 tahun itu bentuknya bagaimana? Kalau 50 tahun saja, maka kita sudah mulai beruban, sudah mulai ada perubahan dalam bentuk tubuh kita. Begitu juga dengan yang lainnya, tapi berbeda dengan Nabi SAW. Nabi ikhwatul Islam, Nabi itu sifatnya secara fisik sangat indah, sangat mulia. Kemudian ikhwatul Islam, bahkan umur Nabi SAW 63 tahun. Maka Nabi SAW belum terdapat perubahan dalam bentuk fisiknya. Kalau kita umur 50 tahun sudah mulai keriput-keriput, iya atau tidak? Makanya pernah terjadi ikhwatul Islam dikala terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Berarti pada waktu itu kira-kira berapa umur Nabi? Berapa? Umur 8 tahun. Karena dikala hijrah Nabi berumur 53. Iya atau tidak? Nabi diutus oleh Allah umur 40 tahun. Kemudian tinggal di Mekah berapa tahun? 13. 40 tambah 13, 53. Kemudian perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5, tambah 5, berarti umur Nabi 58 tahun. Coba bayangkan ikhwatul Islam, umur 58 tahun. Adakah di antara kita yang berumur 58 tahun sekarang? Atau yang mendekati? Nah, dikala Nabi SAW berumur 58 tahun ini ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Khandaq, coba bayangkan, kaum muslimin, mereka menggali parit. Kita tahu parit yang digali itu bukan 1, 2 atau 2 meter misalnya. Panjang ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5 meter kedalamannya. Panjangnya 5 kilo. Bukan sesuatu yang pendek digali oleh kaum muslimin.
Tiba-tiba ketika mereka menggali parit, karena Nabi SAW membagi pasukannya, setiap pasukan harus menyelesaikan pekerjaannya, dibagi oleh Nabi. Misalnya satu pasukan harus menggali 12 meter misalnya, 12 orang 12 meter misalnya, kemudian dibagi oleh Nabi, sehingga jumlahnya sampai kurang lebih 5 kilo, karena sahabat yang ikut pada waktu itu kurang lebih 1000 orang. Nah, dikala mereka menggali parit, maka mereka menemukan batu besar yang tidak satu pun bisa memecahkan batu ini. Dan para sahabat tidak mungkin mengadu kepada Nabi, kecuali kalau seandainya setelah mereka berusaha dan mereka tidak lagi bisa, baru mereka mengadu kepada Nabi. Kalau hanya batu-batu biasa, kemudian mereka masih bisa memukul dan memecahkannya, itu biasa. Nah, tiba-tiba dikala mereka mengadu kepada Nabi SAW, maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW langsung turun. Nabi buka bajunya, Nabi turun. Dikala Nabi buka baju, maka ternyata di perut Nabi ada 2 batu yang diikat. Karena memang musim lapar pada waktu itu. Berarti Nabi belum makan. Karena di perang Khandaq itu 3 hari 3 malam Nabi dan para sahabatnya tidak makan. Coba bayangkan, dalam keadaan seperti ini, ada batu besar, kemudian Nabi dikadukan oleh sahabatnya, mereka tidak bisa memecahkan batu ini. Nabi turun, buka bajunya, sehingga kelihatan ada batu di perut Nabi SAW. Dikala Nabi turun, Nabi mengambil yang biasanya untuk memecahkan batu besar, mi'wal bahasa Arabnya, bahasa kitanya terserah, boleh bebas. Intinya untuk memecahkan batu besar, mi'wal. Dikala Nabi pukul, Nabi itu kuat, umur 58. Bagaimana orang umur 58 masih memukul batu? Dikala Nabi SAW memukul dengan pukulan yang kuat, langsung pecah batu yang besar, pecah. Padahal umur Nabi SAW sudah 58 tahun. Maknanya ikhwatul Islam, tidak ada perubahan terjadi pada diri Nabi, kulit Nabi, kecuali sedikit sekali. Nabi itu tidak sama dengan kita. Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi SAW juga diberikan kelebihan oleh Allah. Salah satunya penampilan Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, ketika hijrah, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berjumpa dengan salah seorang yang bernama Urwah bin Zubair. Siapa Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini adalah salah satu di antara mereka yang dijamin masuk surga, sekaligus dia adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala berjumpa dengan Nabi, dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Urwah ini memberikan pakaian, mengganti pakaian Nabi dan pakaian Abu Bakar As-Siddiq, karena pakaian mereka sudah lusuh. Kemudian diganti, diberikan pakaian putih. Kemudian dikala Abu Bakar dan Nabi SAW sampai di Madinah, mana yang tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Nah, mana yang tua? Abu Bakar atau Nabi? Ada yang menyebutkan Abu Bakar, ada yang menyebutkan Nabi. Ada 2 perkataan para ulama yang berbeda. Mana ini? Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu? Lebih tua Nabi 2 tahun. Berarti ketika berhijrah, Abu Bakar atau Nabi berumur 53 tahun, Abu Bakar berumur 51 tahun. Nah, dikala Nabi SAW sampai, makanya ikhwatul Islam, Nabi meninggal pada umur 63 tahun. Abu Bakar juga meninggal pada umur 63 tahun. Berarti Abu Bakar memimpin setelah Nabi 2 tahun, sehingga waktu meninggalnya pun sama. Berarti lebih tua Nabi SAW, walaupun Abu Bakar ini adalah menantu atau mertua Nabi SAW. Nah, dikala Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka orang-orang menyambut, ada 2. Mereka ragu, mereka tidak tahu mana yang namanya Nabi. Mereka tahu Muhammad bin Abdullah SAW. Nama Nabi itu sudah viral di kota Madinah sebelum Nabi hijrah. Orang-orang Madinah sudah tahu Muhammad bin Abdullah namanya, tapi orangnya tidak tahu. Sehingga dikala ada 2 orang yang datang, maka yang disambut oleh orang-orang Madinah itu bukan Nabi, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang disambut? Karena tampangnya lebih tua, sudah ada jenggotnya, sudah memutih jenggotnya. Nabi jenggotnya panjang, Abu Bakar jenggotnya juga panjang. Nabi jenggotnya hitam semua. Abu Bakar sudah mulai ada uban-ubannya, 53 tahun sudah mulai beruban, bahkan ada yang 42, 43, bahkan umur 40 tahun itu sudah mulai ada ubannya. Dan itu adalah manusia biasa, manusia normal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala sampai di kota Madinah, yang disambut oleh orang-orang Madinah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena penampilan Abu Bakar itu lebih tua, padahal dia lebih muda dari Nabi SAW.
Kemudian bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak mungkin Abu Bakar As-Siddiq mengatakan aku bukan Nabi dengan ucapannya, tapi dia melakukan dengan perbuatannya. Diambil selendang atau kain, kemudian ditutup kepala Nabi karena terjadi ada terik matahari, kemudian ditutup Nabi SAW, sehingga dengannya orang sadar, oh ternyata Nabi ini adalah dia, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah mereka membedakan mana Nabi SAW, mana bukan Nabi. Maknanya ikhwatul Islam, saking mereka tidak tahu mana Nabi, karena penampilan Nabi itu tidak ada perubah, seolah-olah Nabi itu seperti pemuda yang perkasa, yang kuat, sehingga dalam tubuh Nabi SAW tidak ada perubahan. Jadi makna yang ingin kita sampaikan, tidak ada perubahan dalam bentuk tubuh Nabi kecuali sedikit saja. Dan salah satu perubahan Nabi atau salah satu bentuk tubuh Nabi, jenggot Nabi itu sangat lebat, rambut Nabi juga panjang. Jenggot Nabi ikal, rambut Nabi juga ikal, panjang, indah. Dan Nabi biasanya bersisir dibelah dua. Nabi SAW berpenampilan yang sangat indah. Jenggot dan rambut Nabi SAW tidak ada ubannya, walaupun Nabi sudah berumur 63 tahun. Berarti kalau ada di antara kita yang melihat Nabi, baik itu di dalam mimpi, kemudian ternyata ada ubannya, berarti itu bukan Nabi, bisa jadi Nabi yang lainnya. Maknanya ikhwatul Islam, begitulah bentuk Nabi SAW. Nah, kecuali di akhir hayat kehidupan Nabi SAW. Apa yang terjadi di akhir kehidupan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, karena tadi kita menyebutkan Nabi tidak ada uban, kecuali ada kurang lebih 15 helai atau 20 helai. Berarti 15 atau 20 tidak terlalu mendomisili, tidak terlalu dominan di dalam jenggot dan rambut Nabi, hanya sekedar 15 helai atau 20 helai saja. Sehingga dengan adanya uban ini dalam waktu yang dadakan, yang mana sebelumnya Nabi tidak ada ubannya, tiba-tiba Nabi ada ubannya, walaupun hanya beberapa helai saja, 15 sampai 20. Begitulah para sahabat, uban Nabi pun mereka hitung, tahu jumlahnya berapa. Makanya kita harus tahu berapa keluarga Nabi, siapa anak Nabi. Yang tadi kita sebutkan sejarah Nabi SAW. Para sahabat Nabi, uban Nabi pun mereka tahu jumlahnya. Sehingga kita bertanya bagaimana cara mereka menghitungnya. Allah Ta'ala kita tidak tahu. Intinya disebutkan bahwa Nabi punya uban kurang lebih 15 sampai 20 helai di jenggot dan di rambut Nabi SAW. Nah, sehingga dengan ada perubahan yang dadakan ini, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa aku melihat kamu ada beruban? Maka apa jawaban Nabi SAW? Syayyabatni Hud wa akhawatuha wal waqi'ah al qari'ah, dan yang semisalnya. Syayyabatni Hud wa akhawatuha, yang membuat aku beruban, kata Nabi, adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Sehingga kita bertanya, ada apa di dalam surat Hud sehingga Nabi SAW tumbuh ubannya? Ternyata di dalam surat Hud ini, ikhwatul Islam, ada sebuah ayat yang sangat berat bagi Nabi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, istaqim, istiqamalah kamu dalam agama sebagaimana yang aku perintahkan, wala tatghaw, jangan kamu sesekali melampaui batas. Maknanya ikhwatul Islam, ketika Allah memerintahkan Nabi SAW untuk istiqamah dalam agama, padahal Nabi SAW adalah orang yang mustaqim, orang yang paling istiqamah dalam agama. Kita tahu bagaimana ibadah Nabi SAW. Nabi adalah imamnya al-mustaqimin, orang-orang yang istiqamah dalam agama Allah. Istiqamah itu maknanya apa? Mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Nabi kita tahu bagaimana ibadah Nabi SAW. Tidak akan ada satupun di antara kita yang bisa mengalahkan ibadah Nabi. Nabi adalah orang yang paling istiqamah. Istiqamah itu artinya ibadah. Namun dikala Allah perintahkan Nabi untuk istiqamah, Nabi SAW tumbuh ubannya karena berat bagi Nabi ayat ini. Allah perintahkan istiqamah, padahal Nabi istiqamah, maka tumbuh uban Nabi SAW karena memikirkan ayat ini. Maknanya ikhwatul Islam, berarti istiqamah itu bukan sesuatu yang ringan. Kita berbicara tentang istiqamah dalam ibadah, kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semudah itu kita mengatakan istiqamah dalam agama Allah Azza wa Jalla? Tidak. Istiqamah itu ikhwatul Islam artinya kita ingin berhijrah karena Allah. Kita ingin melakukan sesuatu yang Allah ridai, yang Nabi ridai. Kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi-Nya. Kadang berat bagi kita ikhwatul Islam. Makanya melakukan ketaatan itu tidak ringan.
Meninggalkan kemaksiatan itu juga tidak ringan, dan itulah yang dituntut bagi kita melakukannya, berat sekali. Maka itu makna daripada sebuah kalimat istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqamah ikhwatul Islam, dengan istiqamah itulah Allah akan berikan hadiah kepada mereka. Apa hadiah bagi mereka yang istiqamah? Istiqamah beribadah sesuai dengan makna istiqamah, an yamutal insanu ala ta'ah. Dikala seseorang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah karena dia istiqamah di dalam agama Allah Azza wa Jalla, maka hadiah yang Allah berikan kepada mereka wafat dalam keadaan beribadah. Dan wafat dalam keadaan beribadah itulah yang kita namakan dengan husnul khatimah. Makanya mereka yang istiqamah akan diberikan hadiah husnul khatimah. Dan itulah yang diinginkan daripada kalimat hajjun mabrur. Hajjun mabrur itu di mana Allah menginginkan kita beribadah. Ibadah itu ikhwatul Islam, kita jangan membayangkan ibadah itu hanya di dalam masjid saja, hanya melakukan salat saja, hanya bersedekah saja, hanya berpuasa saja. Tidak. Semua ibadah yang kita lakukan bisa kita jadikan ada nilai ibadah di dalamnya. Misalnya kita sebagai seorang pedagang, kita keluar dari rumah, keluar pagi-pagi, meninggalkan anak dan istri. Itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, itu ibadah namanya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita jujur, kalau kita bertakwa, kalau kita bersedekah. Begitu juga kita yang bekerja sebagai misalnya sebagai petani atau bekerja sebagai yang lainnya, atau apapun yang kita lakukan bisa kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya tergantung melakukan salat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak ikhwatul Islam. Semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, tapi yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah niatnya. Ada orang yang bekerja, ada orang yang menghabiskan kehidupannya. Mereka tidak tahu untuk apa mereka menghabiskan kehidupannya. Tujuan mereka hanya satu, dunia, dunia dan dunia. Tapi ada orang yang bekerja, mereka tahu rezeki mereka sudah diatur, kehidupan mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala mereka beramal, dikala mereka bekerja, mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhasil, mereka serahkan kepada Allah. Mereka gagal, mereka juga serahkan kepada Allah. Karena itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Maknanya ikhwatul Islam, an yamutal insanu ala ta'ah. Dikala seseorang wafat dalam keadaan melakukan ketaatan, maknanya bukan hanya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Iya, kita prioritaskan ibadah baca Quran, ibadah berzikir, ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang itu merupakan di antara yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW kepada kita bersama. Intinya, ingat, istiqamah itu artinya adalah an yamutal insanu ala ta'ah. Bagaimana seseorang wafat dalam keadaan melakukan ketaatan, atau yang kita kenal dengan husnul khatimah. Dan itulah yang diinginkan dari mereka yang melaksanakan ibadah hajjun mabrur, haji yang akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan sampai ruh mereka berpisah dari jasadnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada kalimat haji mabrur. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita selalu mendengarkan keutamaan mereka yang melaksanakan haji mabrur atau mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya harapan kita bersama adalah haji mabrur. Tapi ketahuilah, ternyata haji mabrur itu harus kita dapatkan bahkan sampai atau selama kita berada dalam kehidupan dunia. Maka dengan itu pula lah kita akan selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan di antara nasihat yang bisa kami sampaikan di ikhwatul Islam, yaitu bagaimana kita melaksanakan haji mabrur, atau bagaimana kita melaksanakan ibadah, bagaimana kita mengaplikasikan agar kita betul-betul mendapatkan haji mabrur. Haji itu hanya 4 hari, 5 hari, 6 hari, tapi mabrur itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan itulah yang disebut dengan haji mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, mohon maaf kalau seandainya nanti ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Sebelum kita menutup pembahasan kita ini, nanti kita akan buka sedikit sesi tanya jawab. Mana tahu ada di antara kita yang bertanya, terutama masalah ibadah haji yang dilakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara yang diinginkan daripada ibadah haji tersebut adalah tahqiqut taqwa. Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sama dengan yang pertama, hajjun mabrur. Haji mabrur itu yang mana? Salah satunya haji mabrur itu adalah mereka yang bertakwa. Sebelum kita menjelaskan definisi takwa, maka kita akan melihat ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji. Yang pertama, ayat yang berbicara tentang ibadah haji ada di dalam surat Al-Baqarah. Awalnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang pertama berbicara tentang ibadah haji dan hukum-hukum yang ada dalam ibadah haji. Allah menyebutkan wa atimul hajj, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Maknanya ikhwatul Islam,
apabila ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak boleh bagi kita membatalkannya. Itu maknanya watimmu, sempurnakanlah. Itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya kalau kita melaksanakan ibadah solat, tiba-tiba kita ingin buang angin atau ingin buang air misalnya, apakah boleh bagi kita membatalkan solat? Boleh atau tidak? Kalau kita solat Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingin buang angin, buang air, atau buang air besar atau buang air kecil, boleh tidak kita membatalkan solat? Boleh atau tidak? Kalau kita membatalkan solat, bagaimana caranya? Kalau kita sedang solat jemaah misalnya, atau solat sendirian, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada yang menyebutkan langsung keluar saja. Jadi langsung dia pergi, tinggalkan safnya. Ada yang menyebutkan salam dulu, karena dia sebenarnya sedang salat. Salat itu apabila sudah dimulai dengan takbir, harus ditutup dengan salam, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Haramnya adalah Allahu Akbar, halalnya adalah salam. Jadi itu terlepas daripada perbedaan tersebut. Intinya, kalau kita melakukan salat kemudian kita ingin membatalkan, boleh dibatalkan bebas. Kita langsung meninggalkan, atau kita salam dulu juga tidak menjadi masalah, kemudian kita tinggalkan. Dikala kita membatalkan dan meninggalkan salat, apakah kita kena denda dengannya? Atau kita berdosa dengannya? Berdosa atau tidak? Kita membatalkan salat, kita berdosa atau tidak? Nah, berdosa kalau kita membatalkan tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebabnya, tidak berdosa. Nah, apakah kita ada denda dengan meninggalkan salat? Tidak ada. Misalnya begitu juga dengan puasa. Kalau kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita sedang safar, boleh tidak kita membatalkan puasa tersebut? Boleh. Apakah kita kena denda dengannya? Apakah kita berdosa? Tidak. Walaupun kita nanti mengganti di waktu yang lain. Kita ingin berzakat, kemudian tidak jadi kita berzakat karena ada alasan. Misalnya ada zakat mal, zakat harta, tiba-tiba keluarga kita sakit, kita berobat, ternyata tidak jadi kita berzakat. Apakah kita berdosa dengannya? Tidak. Tapi kalau kita berhaji, kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, dan kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, kemudian tiba-tiba setelah kita mengucapkannya, kita batalkan haji dan umrah, boleh atau tidak? Tidak boleh sampai kita selesai melaksanakannya. Kalau kita tetap membatalkannya karena ada alasan, maka wajib kita membayar denda. Misalnya ada orang yang berhaji, sampai di miqat dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umrah, tiba-tiba dia sakit, padahal boleh bagi dia membatalkan ibadah haji. Kemudian dia masuk rumah sakit, tidak bisa menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya, tidak menjadi masalah dia batalkan, tapi dia tetap kena denda. Bisa dipahami? Itulah makna wa'atimul hajjah wal umrata lillah. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Nah, ketika Allah menyebutkan wa'atimul hajjah wal umrata lillah fa in uhsirtum, kemudian Allah menyebutkan tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian apa kata Allah di akhir ayat? Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut, maka Allah berpesan wattaqullah. Tujuannya bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah azabnya sangat pedih. Maknanya kalian harus menjaga ibadah tersebut. Maknanya ibadah haji dan ibadah umrah ini jangan kalian lalai di dalamnya. Jangan kalian terbuai. Jangan kalian merasa, oh, saya mudah melaksanakan ibadah haji, mudah bagi saya melaksanakan ibadah umrah. Tidak, harus kita ketahui. Kenapa di ayat ini Allah menyebutkan wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab? Karena banyak di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah hanya karena dunia, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin didengar oleh manusia. Fulan bapak haji, fulana ibu haji misalnya. Jangan, ikhwatal Islam. Makanya pertama kali kita melaksanakan ibadah haji, Nabi ajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah. Kami rasa kita lupa membacanya. Dikala kita berada di miqat, maka dianjurkan bagi kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Siapa kemarin yang membaca kalimat ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada ya? Nah, ini adalah kalimat yang tidak boleh kita lupakan, terutama dikala kita melaksanakan ibadah. Artinya apa, ikhwatul Islam? Karena Allah memberikan peringatan di akhir ayat wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kenapa, ikhwatul Islam? Karena banyak mereka yang menyimpang dari ibadah haji. Makanya Allah menyebutkan wa'atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian manusia. Makanya ibadah yang paling berat itu adalah ibadah haji. Haji itu berat sekali. Kita setiap hari melaksanakan ibadah salat biasa bagi kita. Kita melaksanakan ibadah puasa juga biasa. Kita zakat juga biasa. Tiba-tiba kita melaksanakan haji, berat sekali, ikhwatul Islam. Menjaga ikhlas itu berat. Kita coba misalnya kita pulang
tiba-tiba tidak ada yang menyambut kita misalnya. Apa perasaan kita? Ini capek-capek dari Mekah tidak ada yang menyambut misalnya. Padahal kita pulang sholat juga tidak ada yang menyambut kecuali istri. Iya atau tidak? Apa bedanya antara sholat dengan haji? Kenapa kita butuh demikian? Kita tidak mengatakan salah, tapi bagaimana kita menjaganya? Kita ingin menjaga karena Allah berpesan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah tekankan lillah. Kita tahu lillah. Makanya Allah ingatkan wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab, karena banyak di antara mereka yang terpeleset di sana. Maknanya ikhwatul Islam, berat ibadah haji ini berat. Berat dari segi uangnya, berat dari segi waktunya, berat dari segi keikhlasannya. Makanya Nabi di awal melaksanakan ibadah haji, Nabi ajarkan kepada kita doa, Allahumma hajjat la riya'a fiha wala sum'ah. Berat sekali itu ikhwatul Islam. Makanya ibadah haji ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada pesan-pesan moral yang ingin Allah sampaikan kepada kita bersama. Memang kadang-kadang berat bagi kita menerimanya, tapi apalah daya, wajib kita sampaikan. Karena itu merupakan kewajiban kita bersama untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wattaqullaha wa'lamu, ketahuilah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena Allah itu siksanya sangat berat. Kita penat beribadah kepada Islam. Kita keluarkan harta, tiba-tiba kita tidak mendapatkan pahala. Makanya para ulama menyebutkan, idza lam tukhlis fala tut'am. Kalau kamu tidak ikhlas, maka tidak usah penat, tidak usah lelah beribadah, tidak usah, karena tidak ada gunanya. Itulah kalau bahasa kitanya. Kalau kalian tidak ikhlas, tidak usah kalian berlelah, berletih, karena tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah ingatkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat berikutnya, Allah menyebutkan, ayat berikutnya, al-hajju asyhuru ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan, di hari-hari yang berbilang, atau yang kita kenal dengan bulan-bulan haji atau hari-hari haji, mulai dari Idul Fitri sampai Idul Adha, semuanya disebut dengan bulan-bulan haji. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa di antara kalian yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka ingatlah, fala rafath, jangan mereka melakukan hal-hal yang ceroboh, hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah. Lakukan yang baik-baik saja. Fala rafatha wala fusuq, jangan mereka melakukan kefasikan, maksiat. Wala jidal, jangan mereka bertengkar, jangan mereka debat, kusir, debat yang tidak ada hentinya, hanya menghabiskan waktu untuk berbicara. Oh, saya tadi tawafnya seperti ini, yang lain mengatakan oh tawaf seperti ini, oh tadi saya mencium hajar aswad seperti ini, oh lebih mudah seperti ini. Tidak usah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah menyebutkan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kembali Allah berpesan kepada kita, berbekallah kalian, karena bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat berikutnya, beberapa ayat berikutnya, Allah juga kembali berpesan, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah kalian kepada Allah, terutama di hari-hari yang berbilang. Hari yang berbilang maknanya di sini adalah hari-hari tasyrik, hari-hari Mina. Dikala kita berada di Mina, maka yang harus kita perbanyak adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir, dan zikir yang paling mulia, ingat, tidak ada zikir yang paling mulia kecuali dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Itu zikir yang paling mulia, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Kemudian apa kata Allah? Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Barang siapa yang hanya mengambil 2 hari, 11 12 di hari Mina, tidak ada masalah baginya. Wa man ta'akhkhar, barang siapa yang mengambil 3 hari, fala itsma alaihi, juga tidak menjadi masalah. Liman ittaqa, dengan syarat takwa. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan Mina bukan karena takwa, maka ambillah 13 sampai tanggal 13. Kita meninggalkan Mina tanggal 12, alasannya satu saja, limanit taqa, karena takwa. Ustaz, macet di Mina Ustaz. Kalau tidak macet, jangan haji di Mina, di Madinah. Karena memang haji itu macet. Tidak ada yang tidak macet. Makanya limanit taqa, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma limanit taqa. Alasannya satu saja, takwa. Bukan karena alasan yang lainnya. Karena ini, karena itu, takwa, ikhwatul Islam, takwa. Allah yang berpesan kepada kita. Kita mau ngambil nafar awal, nafar tsani, alasannya satu saja, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haji, demikianlah ibadah haji. Kalau kita haji
Hanya beberapa orang saja tidak terasa ibadah haji. Makanya dulu ada orang yang melaksanakan ibadah haji, terutama di waktu-waktu ada wabah melanda. Orang beribadah haji hanya 10.000 orang saja, 10.000 atau 10.000. Gak ada terasa hajinya. Haji itu baru terasa seperti kita sekarang ini. Berkumpul 2 juta, 3 juta, kita ramai. Itu yang namanya haji. Kemudian kita tinggalkan Mina, Ustaz macet. Semua kita macet di kota Islam, tidak ada yang tidak macet. Semuanya. Bahkan yang haji plus pun macet dia. Itulah bahasanya. Tapi alasannya limanit takwa yang menjadi penyebab. Kita meninggalkan mengambil nafar awal karena takwa. Kita mengambilkan nafar tani karena takwa. Itu pesan dari Allah kepada kita bersama. Kemudian apa kata Allah? Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Pesan Allah berikutnya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ingat bahwa suatu saat nanti Allah akan kumpulkan kalian kepadanya. Karena tujuan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwatul Islam di dalam surat itu, surah Al-Baqarah. Kita baru berbicara tentang surah Al-Baqarah saja karena ada takwa. Begitu juga di dalam surah Haji, di dalam surat Haji yang disebut dengan surat Haji. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maknanya selama kita berada di tanah yang diharamkan, terutama Masyairul Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan tempat tersebut, mereka beribadah di sana, itu adalah bagian daripada ketakwaan yang ada dalam hatinya. Kemudian dikala kita berkorban, dikala kita menyembelih, dikala kita membayar dam, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak butuh kepada dam kita, tak butuh Allah kepadanya. Tapi yang Allah butuhkan kepada kita adalah takwa. Jadi itulah tujuan daripada melaksanakan ibadah haji. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tidak berpanjang lebar masalah takwa, dan insyaallah akan kita besok insyaallah taala, karena sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, insyaallah pengajian kita mulai hari ini dan kita akan lanjutkan setiap hari insyaallah. Kalau tidak ada halangan, kita akan senantiasa melanjutkan pengajian kita. Tentunya untuk puasnya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah membacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Semua yang kita sampaikan kita sudah tahu, tapi paling tidak kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan secara cepat saja. Sebentar saja, silakan. Assalamualaikum. Saya pergi dari kabar. Ya, silakan. Saya mau bertanya tadi, dikatakan jenis haji itu kan ada beberapa macam, ada tamattu, qiran, dan ifrad. Mana yang lebih utama di antara sini? Haji itu ada 3, tamattu, ifrad, tamattu, qiran, ifrad. Mana yang lebih utama? Apa jawabannya? Nah, yang mana? Tamattu atau qiran? Atau ifrad? Tamattu. Siapa yang bilang tamattu? Tanggung jawab. Nabi hajinya apa? Qiran. Kita hajinya apa? Kenapa kita tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haji yang paling bagus itu adalah haji mereka yang bertakwa, sesuai dengan kemudahan bagi diri mereka. Ada orang yang mudah tamattu dan memang itu sangat dianjurkan oleh Nabi, maka lakukanlah, dan rata-rata kita akan tamattu. Ada orang yang berangkatnya tanggal 7, tidak mungkin dia tamattu, dia harus qiran. Ada orang yang ifrad karena dia ingin umrah lagi setelahnya, berikutnya. Jadi intinya kemana? Sama sesuai kemampuan. Mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memang secara umum tamattu diinginkan oleh Nabi kepada umatnya. Makanya para ulama menyebutkan tentang Nabi qiran, Nabi tidak tamattu. Ada alasannya. Apa alasannya? Kenapa Nabi tidak tamattu? Karena Nabi sudah bawa dam. Karena dam itu tidak disembelih kecuali tanggal 10. Maka Nabi tidak mau menyembelihnya. Nabi sampai di sana tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi tidak buka pakaian ihramnya karena ini belum disembelih. Baru Nabi sembelih tanggal 10. Kemudian setelah Nabi sembelih, baru Nabi buka baju pakaian ihramnya. Insyaallah nanti kita jelaskan. Ustaz, tidak usah tanya. Silakan Ustaz. Yang melontar jumrah sebelum zawal itu banyak. Ini apa solusinya? Ini yang bertanya Ustaz kami ya, jadi kami malu jawabnya. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya melontar jumrah sebelum zawal? Apa hukumnya? Karena kalau kita jawab nih, semua rata-rata sebelum zawal nih, atau banyak setelah zawal? Karena waktu tinggal sedikit, karena biar nanti kita jelaskan semaksimal mungkin, besok kita undur Ustaz ya. Tidak apa-apa Ustaz ya, karena waktu kita tinggal sedikit, dan jawabannya pun supaya nanti lebih terperinci.
agar kita betul-betul tahu bagaimana yang harus kita. Kemudian ada solusi. Karena melontar zawal, kemudian kita juga menyebutkan kapan itu ada kalimat-kalimat melontar sebelum zawal. Tapi insya Allah siap-siap mendengarkan jawabannya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Karena waktu tinggal 4 menit lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan insya Allah kita akan kembali menyambung pembahasan kita keesokan hari, sambil kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah berikan kesehatan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah berikan kelapangan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah berikan kelunasan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan, atau tidak ada di antara saudara kita yang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan haji kita hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kepada keluarga kita, terhadap amalan kita, terhadap pekerjaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.